bersama kami di Pers Beda Wanska di episode 32 kali ini bersama saya Novi dan rekan saya. Halo, saya Lala. Jadi kali ini kita akan mewawancarai alumni dari Wanska juga. Untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu biar mereka semua tahu. Halo, perkenalkan nama saya Sertu Ikadek Ramanda Adibi Putra. Untuk alumni saya angkatan 2017. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. Ya. Untuk kakak tuh dulu jurusan apa sih di Wanska? Dulu saya jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Jauh ya dari TKJ ke TNI. Kira-kira kenapa nih kakak bisa terbesit pikirannya untuk menjadi TNI? Nah, yang pertama yang terlintas di pikiran saya untuk jadi TNI, yang pertama kan sudah dari SMP. Karena ya bapak saya juga pernah TNI juga, sudah purnawirawan. Terus juga keluarga saya, adik bapak saya, kakak bapak saya juga TNI kan, sudah purnawirawan kan, sudah pensiun. Habis itu keluarga besar saya juga rata-rata juga TNI semua. Jadi dari SMP saya sudah menginspirasikan atau sudah cita-cita saya sudah jadi TNI. Mungkin udah ada dari dorongan keluarga juga kan, dari istilahnya kan sempit lah istilahnya pergaulan. Kalau bapak saya ketemu saudaranya kan, saudara jauh kan TNI juga, saudara dekat ya pasti omongannya ya di lingkup militer semua. Jadinya ujung-ujungnya saya juga dengar kan, makanya saya gimana ya jadi TNI, pengen lah saya jadi TNI seperti bapak dan keluarga besar saya. Itu aja sih mungkin dorongan saya dari kecil, inspirasi saya gitu. Berarti turun temurun ya jadi TNI gitu. Kenapa harus ke sekolah kejuruan? Kenapa nggak sekolah menengah atas saja di SMA gitu? Kalau emang inspirasinya jadi TNI. Untuk sekolah menengah itu sih dari SMP itu memang nyari TKJ saya kan. Dari teman-teman kakak kelas saya juga yang dari Banjar kan, TKJ kepanjangannya Teknik Komputer Jaringan. Taunya kan dari SMP main komputer lah, main komputer kan. Dulu zaman 2014 13 itu kan minim lah komputernya kan, itu kan di warnet. Smartphone juga gak ada yang kayak sekarang lah smart itu. Kita kalau main komputer di warnet gitu kan, berapa jam, 3.000 atau 4.000 kan itu. Jadi dari SMP sudah pengen masuk SMK, kebetulan juga dekat juga. Saya kan dari Abean Basi sini, di Desa Abean Basi. Kebetulan sekolah di sini juga dekat kan, bapak saya juga mengizinkan atau menyetujui untuk masuk di SMK di sini, di jurusan TKJ. Itu sih mungkin yang pengen masuk SMK itu sih. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan tentang TNI-nya, kira-kira dulu pas SMK kakak bisa ceritain nggak masa-masa kakak pas SMK dulu? Woi, kalau masalah cerita-cerita tuh masa-masanya banyak. Untuk kelas 1 sih pada saat MOS juga kan ya banyak MOS, kakak-kakak OSIS juga yang bikin masa orientasi lah, ya bikin kaget-kaget kan, biasalah teriak-teriak itu. Gini ternyata baru masuk SMK kan itu. Habis itu pilih di tulisan kejuruan TKJ gitu. Jurusan kedua cadangan juga TKJ gitu kan. Jadinya untuk TKJ, intinya TKJ komputer. Jadi untuk masa-masa sekolah saya sih banyak juga, apalagi rata-rata kan TKJ laki semua kan. Nah, dulu ada teman saya juga cewek cuma ada 2 aja. Kalau nggak salah dulu sekelas itu ada 38 orang, 36-nya laki-laki, 2-nya perempuan. Banyak. Jadi untuk pengalamannya ya intinya laki-laki semua, biasalah bercanda seperti biasa. Kalau masa-masa sekolah itu ada guru ini kita ikutin aja. Kalau saya sih dulu duduknya sih kalau nggak di depan guru, di pojok tapi di depan. Kenapa saya di depan? Bukan sok pintar juga, tapi karena pengennya sekali biar nggak terlalu kelihatan nakal, tapi nggak pintar itu loh. Biasa-biasa aja sih, lurus aja. Jadi
di depan, ikutin aja apa instruksi dari guru kan, teman-teman di belakang juga kalau ada apa namanya nggak bisa, saya juga nggak bisa, sama aja nanya ke teman yang lainnya kan gitu, teman lainnya yang bukan menyontek tapi gimana caranya, oh gini caranya, gimana caranya, ya gitu sih mungkin pengalaman saya. Kalau masa-masa SMA ya sebenarnya enak juga masa-masa SMA kan gitu, apalagi dulu pas masa SMA pengennya cepat kerja, gimana caranya bekerja biar gini, pasti enak rasanya. Tapi kalau udah kerja ya pengen kembali lagi ke sekolah kan, masa-masa teman banyak, pulang sekolah bisa istirahat siang, malamnya mungkin kalau bisa belajar ngerjain PR sama teman-teman. Mungkin dulu nongkrongnya sering di Telkom kan, Telkom di apa namanya Jalan Satrian belok ke kiri itu, Satria belok kiri Telkom. Gor Keboyu itu kan ada itu, iya. Jalan Satu Arah itu dulu nongkrongnya sana nyari WP, kerja kelompok seperti itu kan Oh, masa-masanya. Telkom itu, Ya. tahu. Kalau nggak di Telkom situ, yang di apa samping kantor DPRD dulu, karena Telkom kecil tuh di pojokan tuh, samping Bank BPD kalau salah tuh. Jadi ya pengalamannya masa-masa SMA itu paling enak sebenarnya. Ya kawan-kawan juga banyak laki-laki ya, masalah ketemu, apalagi ya ini kan laki semua kan. Jadi sefrekuensi. Ketemu kelas lain yang banyak perempuan kan ya, namanya juga laki-laki kan, ya pasti Sering godain gitu kan, ya namanya juga laki-laki masih masa puber kan, sering godain lewat di depan kelas, udah kikiu kayak gitu kan, kir gitu kan. Berarti kakak Biasa. ikut kayak gitu? Ya ikut kan, namanya juga siswa nakal juga enggak, pintar juga enggak kan, itu enggak lurus saja kan itu. Mungkin pengalamannya. Terus di bidang olahraga mungkin pada saat jeda juga banyak juga yang pengalaman. Dulu juga ada futsal kan itu antar sekolah, kita ngirim masa atau enggak murid Iya, jadi kesana penonton supporter gitu kan. ya. Banyak ada bawa kayak gini, hidupin apa besar-besarin gitu, bukan menang yang penting kan apa kebersamaan dulu kan itu kan. Terus pada bola basket di sini kan, jeda di alun-alun dulu, lapangan Astina namanya sebelum alun-alun, banyak kegiatannya itu. Tapi rata-rata emang SMA SMK maksudnya Ya. bagus itu masa-masanya. Mungkin itu sih kalau pengalaman saya. Kalau emang disuruh kembali, saya pengen kembali kan. Kalau kerja ya kerja juga mau gimana lagi, udah masanya kerja kan gitu. Itu aja mungkin kalau pengalaman masa-masa Kakak sekolah. dulu ada ikut organisasi gitu di sekolah atau ekstra Untuk apa gitu? Organisasi sih dulu pernah nyari OSIS. Terus? Pas kelas 10 ya, kelas 1 ya. Pernah kan jadi OSIS, wah, digodok kan di jalan baru nih, Iya, di LDK. kan, ya, itu. Tapi nggak kepilih, itu kan. Kok Ya, nggak bisa? apa-apa kan, itu nggak kepilih. Mungkin ada lain sesuatu hal yang lebih, teman-teman yang yang lebih bagus dari saya kan, itu mungkin ya nggak apa-apa, is okay kan, namanya juga seleksi kan. Ada yang diterima, ada yang tidak kan itu. Yang tidak kita usahakan selanjutnya, yang diterima selamat kan itu kan. Untuk organisasi lainnya di luar sekolah juga pernah saya mengikuti FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan, dan komunikasi Putra Putri TNI Polri. Jadi FKPPI itu anaknya TNI Polri lah. Jadi anaknya TNI Polri itu disatukan lah, digabung sebuah organisasi. Kalau ada kegiatan-kegiatan Pemda daerah seperti upacara kan, kita ikut upacara. Ada kegiatan daerah seperti apa namanya itu, pokoknya kegiatan daerah lah, kita PPI dikerahkan kan. Kegiatan massa juga ada ikut organisasi KPPI. Terus yang kedua, saya pernah ikut organisasi PPI, Purna Paskibraka Indonesia. Jadi istilahnya kalau sebelum PPI kan Paskibraka itu, PPI Kabupaten Gianyar 2016. Jadi sebelum melaksanakan Paskibraka kan di sekolah kan ada seleksi LKPB
lomba keterampilan baris berbaris. Jadi kita ikutin lombanya di Gor Keboiwo dulu kan. Ya kita ikutin aja, ada pelatih juga kan. Gimana cara mendisiplinkan diri kan, dari kecil kita sudah dari gerak jalan kah, pernah saya ikut gerak jalan, sekarang LKBB disiplin gimana, PBB-nya, peraturan baris berbarisnya. Pada saat namanya juga lomba, kita kan harus tunjukkan yang terbaik untuk sekolah kan, itu kan membawa nama sekolah. Jadi pada saat pengumuman ya Stungkare sih dapat juara 2 kan, Wanskanya juara 2. Jadi pada saat itu ya kita udah bahagia kan, tumben di SMK lah bisa mendapat juara gitu loh, juara umum lah, juara 2 lagi kan itu kan. Nah, pada saat itu juga diseleksi, Paskibraka juga langsung diseleksi, namanya ini terpilih kan itu. Nanti pada saat tanggal tertentu atau tanggal berikutnya diumumkan di grup. Dulu grupnya di line namanya, calon Paskibraka kalau seluruh siswa di Gianyar kan. Habis itu diseleksi kan, seleksi jasmani kan, lari, push up, sit up, terus ada keterampilan, keahlian gitu, minat dan bakat gitu kan. Dulu juga kalau udah lulus juga terpilih lah jadi Paskibraka kan. Habis itu PBB di lapangan Sina namanya dulu, sekarang alun-alun Gianyar kan, untuk persiapan 17 Agustus 2016 gitu kan. Kalau nggak salah hari kemerdekaannya ke 71 kalau nggak salah itu. Habis itu di camp itu selama 17 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 17 di camp gitu. Itu sama, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi udah diatur sama pelatih di sana. Pelatih di sana kan rata-rata TNI Polri juga kan. TNI Polri, kakak-kakak PPI yang alumni Paskibraka sudah tahu kita di bangun tidur, habis ini ngapain sudah diatur, habis itu tidur lagi untuk kegiatan besok juga sudah diatur juga. Terus sampai selesai ya Stungkare juga berjalan normal atau berjalan lancar kegiatannya itu. Juga sebelumnya juga di sini sih ekstranya ekstra perisai diri di sini. PD perisai diri. Apa itu? Nggak ada sekarang. Dulu ada 2014 Iya. perisai diri namanya. Pencak silat. Oh, Pancasilat. Ya, pencak silat. Dulu kan perisai diri di sini namanya. Dulu pelatihnya Pak Pulih namanya, orang semua. CS juga sama Bapak Kepala Sekolah, Pak Dewa Walid kan. Habis itu minat bakat saya juga ke perisai diri kan. Mungkin organisasinya itu aja, FKPPI, PPI, itu aja sih di luar sekolah. Kalau di sekolah sementara tidak ada, karena kan pas di OSIS juga pengen ikut, tapi karena belum rezeki kan, ya udahlah nggak apa-apa lah. Mungkin kita cari organisasi di luar sekolah dengan tidak mengganggu kegiatan sekolah atau pelajaran sekolah, itu aja. Berarti kakak bisa dibilang orangnya tuh aktif ya dulu ya. Kalau aktif sih ya mungkin aktif lah daripada teman yang lainnya ya, teman-teman sekolah yang lainnya, karena kan kita belajar aktif sejak dini kan. Bapak sama ibu juga kalau ada kegiatan ikut organisasi ikut saja. Toh juga di rumah ngapain aja kan, itu di sana juga dapat ilmu, dapat pelajaran kita serap, yang jelek kita buang, yang bagus kita tanamkan, dikembangkan gitu sih. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan yang mengarah ke TNI-nya. Kayak kakak kan dulu jurusannya TKJ, itu kira-kira skillnya itu kepake nggak pas kakak masuk TNI? Nah, untuk skill saya kan TKJ, teknik komputer jaringan. Pada saat saya tes di Ajen itu 2017, tanya sama Bapak TNI di sana kan, kamu jurusannya apa? Siap Om, kita gitu kan. Jangan manggil Om, gitu. Panggil Bapak aja. Bapak. Oh siapa? Saya SMK nih. Teknik komputer jaringan TKJ gitu kan.
lu kalau kamu SMK TKJ mending kamu daftar keahlian gitu kan katanya. Dulu ada 3, reguler, keahlian, sama atlet kan. Iya. Pas saya bilang TKJ, apa TNI-nya bilang kamu mending cari keahlian itu. Ada di sini keahlian TKJ di SMK kamu. Kalau reguler kan SMA sederajat lah, Iya, SMA. bebas apa. Kalau keahlian kan SMK sudah ada TKJ, multimedia, RPL, agama, dulu ada listrik, otomotif, dan lain-lain yang dibutuhkan pada saat itu kan. Jadi saya bingung juga sama teman saya kan, SMK juga kan. Siapa? Saya tanya dulu bapak saya mana yang bagus, takutnya salah daftar nanti bapak saya marah gitu kan. Iya. Habis itu saya pulang tanya bapak ini ada 3 pilihan, reguler, keahlian, atlet. Ya anggaplah atlet tuh enggak lah, saya kan Iya. bukan atlet kan. Iya. Nah, reguler sama keahlian Keahlian. tak jelasin kalau reguler itu begini, kalau keahlian itu begini. Oh mending cari keahlian aja itu kata bapak. Udah dikasih restu juga sama Iya. bapak, langsung aja ke Ajendam. Besoknya izin pak, saya mau daftar lagi yang kemarin. Jadinya apa kamu pilih gitu? Siap, keahlian itu langsung dicatat. Udah nanti dicatat nomor saya kan, bikin grup. Nanti kalau ada panggilan atau gimana kan dihubungi. Dulu belum ada WA, ada sih WA tapi belum terkenal lah. Iya. Dulu di line kalau nggak salah ada. Yang lain. Di grup line. Saya juga pantau juga. Saya cek dulu 3 hari lagi saya kesana lagi kan. Bukan daftar lagi atau gimana, untuk mantau aja udah berapa yang daftar kan. Saya kesana, selamat siang pak, gitu. Loh ngapain kamu kesini lagi? Gitu. Siap, mau ngecek saja bapak. Siapa aja yang daftar, berapa orang daftar, Iya. dilihatin. Ternyata yang reguler tuh banyak kali yang daftar kan. Sudah nyarinya dulu berapa, 60 ke 80. Banyak udah daftarnya udah hampir 300-400an lah. Terus yang kalian sedikit kan, cuma nyari 12 tapi baru daftar berapa ya, 25 apa 35 itu. Berarti kan saya berpikir, oh siapa berarti kalau di persentasenya yang reguler lebih susah lah saingannya kan itu kan. Banyak. Kalau di unggulan atau kalian lebih gampang lah secara persentase lulusnya kan itu kan. Jadi yaudahlah, pada saat tes saya ikutin aja tes. Tes di sini itu di Kepaon itu Pemogan, Asrama Praja Rasaka kan. Pada saat tes kaliannya itu akademi itu kan pakai Office itu, Word, Excel itu kan. Apalagi satu tuh PowerPoint kan. Iya. Tapi sebelum itu saya kan udah belajar tuh gimana caranya gini kan. Itu yang kelihatan pas lah, itu yang kelihatan. Ya udahlah saya ikutin. Saya habis itu pengumuman lulus juga kan di daerah ya. Iya. Daerah di sini. Habis itu separuh sih, dulu 50 kalau nggak salah tuh, dipangkas jadi 25. Yang 25 berangkat ke Bandung. Di Bandung berangkat ke Capade. Terus di sana tes itu lebih ketat lagi tesnya di sana. Tesnya dulu di Secapade itu kalian saya kan TKJ ngerimping kabel itu kan. Iya. Di ngerimping kabel pakai RJ45, cross dan over kalau nggak salah, strike lah, kabel strike. Tapi saya udah pelajari juga, bisa juga sih. Untung nggak gagal lah. Di komuter A ke komuter B juga bisa nyala, terhubung lah, sama komunikasinya lancar kan itu kan. Jadi aman lah kalau menurut saya kan. Tuh tes jasmani juga di sana kan. Di sana Capa kan dingin itu, dingin di sana. Ya kita sesuaikan aja kan, di daerah Bali sama di sana kan beda. Jadinya ya kita sesuaikan aja ya. Setengkare lah pengumumannya juga, lulus juga kan 2017. Ya
pasti bahagia kan, langsung telepon Iya. orang tua, Pak saya lulus, Bu saya lulus kan. Cuma nggak bisa pulang, langsung pendidikan di sana gitu. Di Secaba Ri 63 Siliwangi di Sindang Laya di Bandung. Di sana pendidikan baru masuk ke sana, wah langsung diteriakin sama pelatih kan, langsung teriakin saya, pokoknya lebih parah dari paskibraka lah. Iya. Kan itu kan saya, ini juga jadi tentara ya, diteriakin lebih parah juga jadi dari paskibraka kan itu kan. Gak apa-apa lah, orangnya juga banyak juga kan, Iya. teman-teman juga banyak kan. Kita juga paling dikasih baju pokoknya kaporlat lah kalau di TNI namanya. Saya suruh make kan baju sipil kita kan hitam sama putih, bajunya putih, celananya hitam, itu dimasukin karung, simpen, dibuang lah. Pakai baju PDL kan, PDL pakai Dibuang. helm, persiapan pacara kan, Iya. pacara digembleng itu, boy terserah lah mau dirayapin itu kan. Namanya juga Diksar kan, peralihan sipil ke militer itu kan, selama kalau pendidikan Diksar itu kan 5 bulan, Iya. untuk dasritnya itu 3 bulan, jadinya peralihan sipil ke militer kan, semua digembleng tuh, dikerasin gini. Pokoknya kalau diceritain sih enak lah, kalau diulangi kan nggak enak kan itu kan. Iya. Makanya weh sampai kurus kan, sampai cekok di sini saya, teman saya cekok apa kelihatan lah Tirus. Ya, tirus tirus. itu ya, kalau Karena bahasa kecapean. Balinya cekok namanya kan. Iya. Soal tirus lah. Berarti awal-awal tuh kaget ya kultur Iya shock kaget gitu. kan, ya pasti kalau dibilang kaget pasti kaget kan sama teman-teman juga kan, tapi di bawah happy aja. Tapi di bawah happy juga gak bisa, karena kan kita penyesuaian juga kan. Iya. Dari orang Sabang sampai Merauke itu pendidikan di apa keahlian itu kan. Iya. Di Secaba Ri 63 Siliwangi, terus ada gabung sama orang Bandung kan di sana, orang Jawa Barat di sana kan. Jadi dari suku, ras kan beda semua itu kan. Bahasa juga ada yang pakai bahasa daerah, dimarahin sama pelatih kan. Jangan pakai bahasa daerah, mau pakai bahasa Indonesia saja, karena di sini kan Iya. TNI, Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Nasional bahasa Sunda. daerah, suku lah gitu Iya. kan. Suku. Kalau mau ngomong bahasa Indonesia biar semuanya paham. Iya. Udah, pokoknya diceritain Seru ya tapi seru lah. kalau Tapi diulangi ya nggak Nggak mau lah. Iya. Itu sih pengalaman saya sih. Habis itu pelantikan 5 bulan sudah, lanjut ke 4 bulan di Cimahi, dapat dulu namanya Pusdikhub, Pusat Pendidikan Perhubungan. Iya. Perhubungan kan saya dulu TKJ, oh hub apa nih hub ya gitu kan, perhubungan katanya. Pikiran terlintas saya pasti dinas perhubungan kan. Iya. Oh pasti dinas perhubungan, tapi kok ada ya di TNI, kayak gimana itu kan. Makanya sampai sana seperti biasa lah, prakteknya teriak-teriak tapi tidak sekeras yang pertama kan. Iya. Itu habis itu di sana kan diajarin komputer ada, belajar sound system ada, habis itu telepon gimana caranya kalau ngangkat telepon, kata-katanya gimana, pendahuluannya, bukan langsung halo kan gitu. Berarti kayak resepsionis. Iya, kayak resepsionis, kayak apa namanya tuh, Ya, Orang-orang front reservasi. office tuh. Ya, bis yang gitu kan. Terus apa namanya, radio kan, Ya. radio militer itu loh, PRC kan. Dari sini radio, di sana kedengeran nggak tuh tanpa kabel, pakai apa namanya itu, Bluetooth. bukan Bluetooth, lupa saya namanya, Flash disk. bukan kayak apa, sinyal itu loh, Iya. kayak radio dulu ada apa namanya, Gelombang. itu loh, apa Ya, frekuensi. itu udah frekuensi lah. Iya, frekuensi. Nah itu dah, itu kan dari nyambung nggak itu kan, karena kenapa pakai kayak gitu tuh, kalau perang di sana kan kalau pakai telepon atau HT itu kan pasti terdeteksi sama musuh kan. Jadi kalau pakai radio nggak terdeteksi, itu diajarin semua sampai 4 bulan. Pelantikan, pengumuman dapat di Udayana kan, di Hubdam 9 Udayana. Dulu namanya Hubdam 9 Udayana, sekarang sudah berubah jadi apa, Komplek Dam 9 Udayana.
Komlekdam, komnya komunikasi dan elektronika Udayana, Kodam 9 Udayana. Itu sih pengalaman saya. Di situ juga di satuan baru saya kan, di Komlekdam, dulu namanya Udam. Di tes saya berlima kayaknya di sana, berempat. Berempat letting saya di sana. Ada yang listrik, ada yang multimedia, saya TKJ, yang satunya RPL kan. Beda semua itu kan. Di digelar, artinya diseleksi kan. Ini bisanya ini, bisa ini, bisa nggak dia masukin ke staf dulu semuanya kan sesuai bidangnya. Yang listrik ke Benhub, namanya bengkel perhubungan dulu kan. Habis itu yang RPL masukin ke staf ini, yang multimedia ke staf ini, terus saya TKJ ke staf ini kan. Bisa juga ngerjain kan, kita kan namanya juga sekolah kan, tahu lah, masih ingat-ingat lah. Kalau nggak tahu kita paling bisa share Google bentar kan, di komputer itu kan, oh gini-gini, berarti kan tinggal kita cermati dikit udah paham lah, karena dulu kan udah mempelajari juga. Oh bisa caranya nyambung WiFi jaringan itu, udah, makanya saya dapat di staff sekarang kan. Sekarang sih di staff pers, staff personalia itu sih. Sampai sekarang ngurusin administrasi personil. Kalau untuk TKJ sih di staff pers itu sementara sih tidak terlalu ya di kejuruan saya dipakai. Cuma kalau di staff lainnya di komunikasi kan ada gelar video drone itu kan di lapangan itu kan, CCTV itu kalau di satuan saya itu berguna TKJ itu kan. CCTV, video drone kan dulu di sini juga kepake diajari juga kan, komputer jaringan. Kalau ada sinyal mati gimana cara penyelesaiannya, kalau ada CCTV mati gimana penyelesaiannya, gimana cara biar nyambung di sini ke sana kan. Itu kan mungkin kalau saya jurusan TKJ cukup lah bisa masuk ke satuan saya, maksudnya cocok lah itu lah, menguasai lah, cocok maksudnya tidak beda ini apa yang dipelajari masuk di satuannya beda gitu. Jadi tidak terlalu beda, tapi memang sama lah, ada kesamaan. Itu aja mungkin sih pengalaman saya dari masuk SMK TKJ, masuk ke lingkup TNI AD lah, itu aja. Keren banget. Terus Kak, ada nggak sih yang selama Kakak perjalanan ke TNI itu yang bikin Kakak ada rasa ingin nyerah gitu? Kayak rintangannya tuh apa aja? Gimana Kakak cara nyelesainnya? Menyerah gitu ya. Iya. Ya pasti kalau di pikiran pasti ada kan, itu kan namanya juga manusia kan. Ya pada saat pendidikan kan baru masuk udah digembleng, diperasin, mau dipukul, mau gimana kan, namanya juga pendidikan kan. Militer namanya keras kan, nggak ada perintah dielus-elus kan. Nanti kalau perang kan masa dielus di perang kan, sama musuh kan itu pasti dikeras, dipukulin, mau diselang, cambuk gitu kan, udah wajar lah. Tapi saya berpikir, kenapa saya bisa nyerah sendiri, sedangkan teman-teman saya yang lain banyak itu nggak ada nyerah kan itu kan. Ngobrol juga sama teman-teman, gimana nih ya, kok keras sekali ya. Ya teman saya juga, iya nggak apa-apa lah, kita jalanin aja. Tuh juga banyak juga orang-orang digituin semua kan, satu salah semua salah gitu kan. Kalau ada satu yang sikapnya jelek kan, ada kurang, tak semua ditindak. Namanya juga jiwa korsa kan, satu salah semua salah. Satu jelek semuanya bagus, tetap dicap jelek kan itu kan. Kalau semuanya bagus pasti semuanya bagus. Kalau pengen nyerah sih ya gitu, pengen menyerah ada, cuma ya kan kita lihat belakangnya ada orang-orang kita juga, teman-teman kita yang diajak pendidikan, ingat sama orang tua, kenapa dulu saya jadi tentara ya gini, rasakan tidak ada nyari pekerjaan yang gampang kan istilahnya gitu kan. Jadi gampang pasti ada kendala juga lah, ada istilahnya kita harus berusaha lah. Atau juga pelatih dulu juga sama kayak kita kan, kalau kita nggak dikerasin nanti kita ke depan di satuan jelek istilahnya. Kalau duluan kan di tempat pendidikan itu
ada perang kan, diajarin perang nanti kalau kita di perang sana di Papua sana kah maupun di tempat perbatasan, biar nggak bawa diri aja kan gitu. Iya. Minimal kita udah tahu caranya gimana dikerasin kalau ditangkap sama musuh, apa tindakannya kalau dikerasin kan sama dikerasin sama pelatih. Akhirnya saya berpikir, oh iya benar juga pemikirannya pelatih kan, orang tua juga kenapanya kerja kayak gini ya, resikonya seperti ini. Teman-teman saya juga sama juga pikirannya seperti itu, tapi kita menyelesaikannya dengan happy aja, walaupun Nggak bisa dibawa happy juga. bilang happy juga enggak, bilang enggak juga kita bawa happy karena teman-teman juga banyak juga kan. Iya. Ya ketawa tapi ketawa sembunyi sini saling sembunyi lah. Kalau Iya. dia pelatih nama pendidikan nggak boleh senyum kan, pokoknya harus muka serem semua. Makanya Bukan cuma mitos ya. iya, mukanya serem semua kan, ketemu orang-orang kan harus serem. Pada pendidikan ketemu senior harus janganlah senyum-senyum kan, kalau bisa muka serius gitu. Apalagi di satuan sekarang kan, kalau kerjaan banyak, cuma kan kita harus menyikapi juga, ada schedule lah, jadwal lah. Ini kerjaan ini harus bisa selesai ini, namanya juga di staff kan. Kalau kita pulang kerjaan udah selesai pasti kan kepikiran gitu. Itu kita pikir menit waktu lah, kapan bisa kita jalan-jalan, kapan kita bisa kerjaan cepat selesai, jalan-jalannya lama dapatkan itu kan. Itu kalau kita nunda-nunda sekarang, nanti datang kerjaan lainnya makin lama numpuk lagi kan. Iya. Stres kita ujung-ujungnya kepikiran lah, menyerah atau gimana kan, itu kan. Makanya kita harus meminit waktu, jangan menunda pekerjaan sih sebenarnya sih. Itu aja mungkin sih. Kalau ada dibilang menyerah sih, bilang menyerah juga ada dorong dari teman-teman, keluarga juga kan, nggak mungkin kita menyerah kan, namanya risiko pekerjaan. Di luar sana juga teman-teman di luar TNI lah, pekerjaan di luar juga banyak juga kendala orang-orang kan, menyerahnya kalau udah nikah ingat anak istri kan, itu kan kenapa kita bisa kerja gini. Itu aja sih mungkin motivasi saya sih. Juga kalau mau nyerah masuknya susah. Ya Harus gitu. kuat mental juga bisa nggak ya. semua orang bisa keterima gitu loh. Ya, yang terakhir, kakak kira-kira ada nggak motivasi buat adik-adik yang masih sekolah, masih SMK? Motivasi dari kakak tuh apa buat Sebagai kita? alumni. Ya, Kalau motivasi saya sih sebagai alumni, kalau bisa dari sekarang kita harus menentukan cita-cita kita kan. ya. Kalau tidak ada cita-cita kayaknya rencana bangun tidur lah, baru bangun tidur udah langsung memikirkan cita-cita kan. Kita harus dari sekarang apa yang kita cita-citakan, harus komunikasi sama orang tua juga, lihat lingkungannya seperti apa. Jadi pada saat cita-cita itu bakal terdukung gitu loh. Iya. Jadi kalau kita cita-citanya kayak saya jadi TNI, keluarga saya TNI kan, bapak saya TNI, lingkungan saya kebanyakan juga TNI juga kan. Biarpun saya tinggalnya di Banjarmasin di Banjar kan, saya juga sering juga ke Batalion Sipur ini kan, Iya. ikut kegiatan FKPPI kan, banyak juga tuh tentara-tentara di Kodim sana kan, TNI di Kodim, terus ikut Paskibraka, pelatih-pelatih kita juga rata-rata TNI Polri juga kan. Tuh jadi cita-cita saya sih sebenarnya udah dari kecil lah, dari SMP lah udah saya cita-citakan gimana jangan sampai cita-cita kita itu dah yang saya bilang rencana bangun tidur. Lebih baik dari sekarang kita tentukan cita-cita kita, jangan sampai rencana bangun tidur giliran susah nyari kerjaan. Istilah sekarang zaman sekarang susah nyari kerjaan. Banget. Nyari kerjaan di luar juga banyak tapi susah, Iya. sama kayak PNS juga susah juga. Kalau motivasi saya sih dari sekarang kita harus menentukan cita-cita, dan sampai kita sudah dewasa baru kita menentukan cita-cita. Ingat apa kata orang tua bisa biayain kita dari
SMA, habis itu mungkin kalau ada biaya tambahan bisa lanjut kuliah, bisa jenjang karir yang lainnya. Kalau yang tidak bisa SMA udah dilepas sama orang tua. Jadi kalau bisa tentukan dari sekarang cita-cita kalian, jangan sampai pada saat Pas sudah dewasa nyesel. rencana bangun tidur lah istilahnya. Iya. Jangan sampai kaget gitu, udah tamat SMA nyari kerjaan, ujung-ujungnya bingung. Nah, itu Iya. istilahnya dari sekarang kita ambil cita-cita lah, pikirkan cita-cita kita jadi apa. Itu aja sih mungkin motivasi saya sih. Keren. Kita apresiasi dulu buat kakaknya. Jadi itu dia podcast kita hari ini bersama kakaknya. Juga mau mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah kakak sempatkan buat kita. Oke, itu dia tadi First Bedewanska kali ini di episode 32. Nantikan kami di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.